Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih yang luar biasa. Selamat datang kembali di ruang ini, di mana kita bersama-sama belajar, berbagi, dan memperdalam perjalanan spiritual kita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita. Seni melepaskan. Coba bayangkan sejenak, berapa banyak beban yang kita bawa setiap hari, keterikatan pada hal-hal duniawi, rasa takut kehilangan, ego yang selalu ingin lebih, atau bahkan kenangan masa lalu yang tidak bisa kita lepaskan. Semua itu membuat hati kita terasa berat, bukan? Nah, di video ini, kita akan membahas bagaimana seni melepaskan bisa menjadi kunci untuk membuka pintu kebahagiaan yang lebih tinggi. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi ini tentang menciptakan ruang di hati kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih abadi. Jadi pastikan kamu menonton video ini sampai akhir, karena di setiap menitnya kita akan menggali makna mendalam tentang bagaimana melepaskan bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, kebahagiaan sejati, dan kedamaian yang selama ini kita cari. Sebelum kita mulai, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah mendukung channel ini. Dukungan kalian luar biasa, baik itu melalui subscribe, like, komentar, ataupun berbagi video ini ke orang-orang tercinta. Dukungan kalian adalah energi yang membuat kita terus tumbuh dan belajar bersama. Jadi, kalau kamu merasa topik ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan, dan tentu saja bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini bersama. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan semua kekhawatiran, dan izinkan hati kita untuk terbuka pada pesan-pesan spiritual yang akan kita bahas. Kita selami seni melepaskan dan temukan kebahagiaan sejati di dalamnya. Dalam perjalanan hidup, pernahkah kita merasa terperangkap oleh sesuatu yang sebenarnya tidak nyata? Mungkin oleh harapan, kekhawatiran, keinginan, atau bahkan hubungan yang membuat kita merasa terikat. Namun jika kita benar-benar jujur, mengapa jiwa manusia begitu sering terikat pada dunia yang fana? Pada sesuatu yang pada akhirnya akan hilang. Dunia ini, dengan segala keindahan dan tantangannya, seperti panggung besar yang penuh dengan sandiwara. Kita memainkan peran, menjadi seseorang, mengejar sesuatu, namun lupa bahwa sejatinya jiwa kita adalah penonton. Jiwa adalah esensi murni yang datang dari Sang Pencipta, bukan dari dunia ini. Ia bebas, abadi, dan tak terikat oleh apapun yang bersifat sementara. Namun, begitu jiwa masuk ke tubuh manusia dan menjalani hidup, ia mulai terperangkap dalam ilusi dunia. Kita menjadi terikat pada hal-hal yang fana karena ego kita. Ego adalah bagian dari diri yang selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, selalu merasa perlu memiliki sesuatu untuk merasa utuh. Padahal semakin kita mengejar kepemilikan, semakin kita merasa kosong. Ego menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan ada di luar sana, di dalam benda, status, atau hubungan. Padahal kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di dalam jiwa itu sendiri. Ketika kita terikat, kita sering kehilangan jati diri sejati kita. Keterikatan membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Contohnya, ketika kita terlalu terikat pada hubungan, kita seringkali meredam keinginan jiwa kita sendiri demi orang lain. Atau ketika kita terlalu fokus pada materi, kita kehilangan waktu untuk mendengarkan suara hati kita. Pada akhirnya, keterikatan tidak hanya membatasi kebebasan jiwa, tetapi juga menutupi cahaya sejati yang ada dalam diri kita. Seni melepaskan adalah seni untuk kembali ke esensi jiwa kita. Ini adalah perjalanan spiritual yang mengajarkan kita bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan mendapatkan kembali kebebasan dan kedamaian. Saat kita melepaskan sesuatu, baik itu rasa sakit, rasa bersalah, atau bahkan rasa cinta yang terlalu menggenggam, kita sebenarnya sedang membiarkan jiwa kita kembali ke keadaan alaminya. Murni, bebas, dan tak berbatas. Namun melepaskan tidak mudah. Proses ini seringkali terasa seperti kehilangan.
Tapi ingatlah, kita tidak benar-benar kehilangan apapun. Apa yang sejati akan selalu tetap ada, dan apa yang hilang memang tidak pernah menjadi milik kita. Melepaskan adalah tindakan percaya kepada kehidupan, percaya bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik segala sesuatu. Saat kita melepaskan, kita memberikan ruang bagi keajaiban untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita tidak lagi menggenggam terlalu erat, melainkan membiarkan hidup mengalir. Ini adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang tidak ingin memiliki, tetapi cinta yang membebaskan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dengan melepaskan, kita membuka jalan bagi jiwa untuk kembali ke rumahnya. Kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kita. Ketika kita melihat dunia ini, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Segala sesuatu bersifat sementara. Hukum ketidakkekalan, impermanence, mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan gunung yang kokoh, laut yang luas, atau bintang-bintang di langit, pada akhirnya akan berubah, runtuh, atau menghilang. Namun, mengapa hal ini terjadi? Apakah ini berarti dunia ini tidak berarti? Tentu tidak. Ketidakkekalan justru adalah salah satu cara Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah rumah sejati kita. Dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, lebih nyata, dan lebih abadi. Ketidakkekalan seringkali terasa seperti ancaman, terutama ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Tapi jika kita melihat lebih dalam, hukum ini sebenarnya adalah undangan dari Tuhan untuk melepaskan keterikatan kita pada dunia. Ketika kita menerima kenyataan bahwa segala sesuatu akan berlalu, kita mulai melepaskan beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi hidup dalam rasa takut kehilangan, tetapi dalam rasa syukur atas setiap momen yang kita miliki. Kesadaran akan kefanaan adalah pintu menuju kebijaksanaan spiritual. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Kita tidak lagi sibuk mengejar sesuatu yang tidak kekal, tetapi lebih fokus pada hal-hal yang abadi, cinta, kasih sayang, dan hubungan dengan Tuhan. Bayangkan sebatang lilin yang menyala. Api di atas lilin itu tidak akan bertahan selamanya, tetapi selama ia menyala, ia memberikan cahaya dan kehangatan. Begitu pula hidup kita. Setiap momen adalah seperti api itu, singkat tetapi penuh makna. Ketidakkekalan mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, menyadari bahwa setiap detik adalah hadiah. Dan lebih dari itu, ia mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang bisa hilang. Ketika kita benar-benar menerima hukum ketidakkekalan, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi takut kehilangan, karena kita tahu bahwa kehilangan hanyalah bagian dari perjalanan. Kehilangan membuka ruang untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sejati. Pada akhirnya, hukum ketidakkekalan membawa kita kembali kepada Tuhan. Ia mengajarkan kita bahwa hanya Tuhan yang abadi, hanya cintanya yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu yang lain hanyalah cerminan sementara dari keindahannya. Dengan memahami ini, kita mulai hidup dengan hati yang lebih ringan, jiwa yang lebih damai, dan kesadaran yang lebih dalam akan kehadiran ilahi di setiap momen. Keterikatan seringkali terlihat seperti sesuatu yang wajar dalam hidup. Kita terikat pada keluarga, pekerjaan, cita-cita, bahkan benda-benda kecil yang kita miliki. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa keterikatan ini sebenarnya adalah beban yang tidak terlihat? Beban yang meskipun tampak biasa, seringkali menjadi penghalang utama dalam perjalanan spiritual kita menuju Sang Pencipta. Keterikatan duniawi seperti rantai halus yang membelenggu jiwa. Meskipun rantai itu tampak lemah, ia cukup kuat untuk menghalangi kita melangkah maju. Ketika kita terikat pada dunia, perhatian kita menjadi terpecah. Fokus kita bukan lagi pada Tuhan, melainkan pada hal-hal yang fana. Padahal dalam hati kecil kita tahu bahwa tidak ada hal duniawi yang bisa memberikan kedamaian sejati. Jiwa manusia sesungguhnya selalu mencari sesuatu yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih abadi.
Ketika kita terikat pada hal-hal duniawi, sebenarnya kita sedang mencoba memenuhi kebutuhan jiwa kita dengan cara yang keliru. Misalnya, ketika kita terikat pada cinta manusia, itu sebenarnya adalah proyeksi dari kerinduan kita akan cinta Tuhan. Ketika kita mengejar kekayaan, itu adalah usaha untuk merasakan kelimpahan ilahi, meskipun kita mencarinya di tempat yang salah. Dimensi spiritual keterikatan mengungkapkan bahwa apa yang kita cari di dunia sebenarnya hanyalah bayangan dari apa yang jiwa kita inginkan. Hubungan dengan Sang Pencipta. Dunia ini seperti cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Tetapi kita seringkali terpaku pada pantulan itu tanpa menyadari sumber cahaya sebenarnya. Melepaskan keterikatan berarti melampaui kesenangan sementara untuk mengejar kebahagiaan abadi. Dunia menawarkan banyak hal yang terasa menyenangkan. Kemewahan, kesuksesan, cinta. Tapi semuanya hanya bersifat sementara. Ketika kesenangan itu berlalu, kita merasa kosong lagi, lalu mengejar hal baru untuk mengisi kekosongan itu. Proses ini tidak pernah berakhir sampai kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri kita sendiri, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melampaui keterikatan tidak berarti kita harus meninggalkan dunia. Sebaliknya, kita tetap hidup di dunia, tetapi dengan hati yang bebas. Kita belajar mencintai tanpa menggenggam, memiliki tanpa terikat, dan menjalani hidup tanpa lupa tujuan akhir kita, kembali kepada Tuhan. Ego adalah salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan spiritual kita. Ia adalah ilusi yang membuat kita merasa terpisah dari Tuhan dan dari orang lain. Ego menciptakan dinding antara aku dan Tuhan, antara aku dan mereka. Dinding ini membuat kita merasa kecil, terisolasi, dan selalu membutuhkan sesuatu untuk merasa utuh. Ego adalah suara kecil di dalam pikiran yang terus berkata, "Aku lebih penting," atau sebaliknya, "Aku tidak cukup baik." Ia membandingkan, menghakimi, dan menggenggam. Ketika kita mendengarkan ego, kita menjadi terikat pada identitas palsu, pekerjaan kita, pencapaian kita, atau bahkan rasa sakit kita. Padahal semua itu hanyalah lapisan luar, bukan diri kita yang sebenarnya. Melepaskan ego adalah langkah penting untuk membuka ruang bagi cinta ilahi. Ketika ego menguasai diri kita, hati kita menjadi terlalu penuh dengan diri sendiri, sehingga tidak ada ruang untuk Tuhan. Tetapi ketika kita mulai melepaskan ego, kita menciptakan ruang kosong yang memungkinkan kehadiran ilahi masuk. Dalam kekosongan itu, kita merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu murni, sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk mencari kebahagiaan di luar. Praktik rendah hati adalah salah satu cara paling ampuh untuk menghancurkan ego. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa kita adalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik, bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan bahwa kita tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari siapapun. Kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Ia adalah sifat yang mencerminkan jiwa kita yang sejati, polos, berserah, dan penuh cinta. Ketika kita rendah hati, kita berhenti melawan hidup dan mulai menerima apapun yang datang dengan rasa syukur. Kita berhenti mencari pengakuan dari dunia dan mulai merasakan kehadiran Tuhan di setiap momen. Pada akhirnya, melepaskan ego adalah tentang kembali kepada siapa kita sebenarnya. Kita bukanlah identitas palsu yang diciptakan oleh ego, melainkan jiwa yang terhubung dengan Sang Pencipta. Ketika kita melepaskan ego, kita menyadari bahwa tidak ada pemisah antara kita dan Tuhan, bahwa kita selalu menjadi bagian dari cinta ilahi yang tak terbatas. Dengan menghancurkan dinding ego, kita membuka gerbang kehadiran ilahi dalam hidup kita. Kita mulai melihat dunia dengan mata baru, mata yang penuh dengan cinta, pengertian, dan kebijaksanaan. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi hidup untuk ego, tetapi untuk Tuhan. Dan di sanalah kita menemukan kedamaian sejati, kebahagiaan abadi, dan hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kehilangan seringkali terasa seperti pukulan yang menghancurkan hati. Entah itu kehilangan orang tercinta,
benda yang sangat kita hargai, atau bahkan kehilangan harapan dan mimpi. Namun jika kita melihat dengan mata spiritual, setiap kehilangan adalah bagian dari kehendak Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kehilangan bukanlah hukuman, melainkan ekspresi cintanya untuk membimbing kita kembali kepada yang abadi. Dalam cintanya, Tuhan seringkali mengambil sesuatu dari kita, bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk menyadarkan kita akan keterikatan kita pada hal-hal yang tidak kekal. Ketika kita terlalu terikat pada dunia, jiwa kita menjadi berat. Kehilangan adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita, melainkan perjalanan menuju rumah sejati kita. Misalnya, ketika kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, rasa sakitnya begitu dalam hingga sulit untuk dijelaskan. Tetapi jika kita merenung, kehilangan itu juga membawa kita pada kesadaran bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Orang yang kita cintai mungkin tidak lagi ada secara fisik, tetapi cinta yang kita rasakan untuk mereka tetap hidup dalam jiwa kita. Cinta itu adalah pantulan dari cinta Tuhan yang mengajarkan kita untuk mencintai tanpa keterikatan. Menerima kehilangan sebagai kehendak Tuhan adalah bentuk keikhlasan terdalam. Ini bukan tentang menyerah atau pasrah secara pasif, tetapi tentang percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Dalam setiap kehilangan, ada pelajaran yang ingin Tuhan sampaikan. Kadang-kadang, Tuhan mengambil sesuatu dari kita untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih abadi. Bagaimana kita bisa menerima kehendak Tuhan dalam kehilangan? Langkah pertama adalah berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi melepaskan kontrol dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Langkah kedua adalah mencari hikmah. Setiap kehilangan membawa pesan. Ketika kita merenungkan rasa sakit kita seringkali menemukan makna yang lebih dalam di baliknya. Langkah terakhir adalah berterima kasih, bahkan untuk hal-hal yang sulit. Dengan berterima kasih, kita mengakui bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam saat-saat tergelap kita. Kehilangan juga mengarahkan kita kepada Tuhan dengan cara yang unik. Ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, kita seringkali merasa kosong. Kekosongan ini bisa menjadi panggilan untuk mencari Tuhan. Di dalam kekosongan itu, kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa mengisi jiwa kita sepenuhnya. Kehilangan mengajarkan kita untuk beralih dari hal-hal duniawi kepada cinta yang tidak pernah berakhir, cintanya. Cinta sejati adalah salah satu misteri terbesar dalam hidup. Kita sering mengira bahwa cinta adalah tentang memiliki pasangan, keluarga, atau bahkan benda yang kita cintai. Namun cinta sejati sebenarnya adalah tentang melepaskan. Cinta yang bebas dari keterikatan adalah cinta yang paling murni, paling tulus, dan paling membebaskan. Apa itu cinta yang bebas dari keterikatan? Ini adalah cinta yang tidak berusaha menggenggam atau mengendalikan. Ketika kita mencintai dengan bebas, kita tidak lagi mencintai seseorang atau sesuatu karena mereka memenuhi kebutuhan kita, tetapi karena kita menghargai mereka apa adanya. Cinta seperti ini tidak menuntut balasan atau pengakuan, tetapi memberikan kebebasan kepada yang dicintai untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam dimensi spiritual, cinta sejati selalu membawa kita kepada Tuhan. Ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, cinta itu adalah cerminan dari cinta Tuhan yang bekerja melalui kita. Misalnya saat kita mencintai anak kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan sedikit dari cintanya yang tak terbatas. Dalam cinta kepada sesama, kita menemukan kehadiran Tuhan. Namun cinta yang terikat pada keinginan ego seringkali menjadi beban. Kita ingin memiliki, mengontrol, atau bahkan mengubah orang yang kita cintai agar sesuai dengan harapan kita. Padahal cinta sejati adalah kebebasan, bukan penguasaan. Melepaskan kebutuhan untuk memiliki adalah bentuk cinta yang paling murni. Ketika kita mencintai dengan cara ini, kita tidak lagi terikat pada hasil. Kita tidak mencintai seseorang dengan harapan mereka mencintai kita kembali. Kita tidak mencintai sesuatu dengan takut kehilangannya. Sebaliknya, kita mencintai karena cinta itu sendiri
adalah anugerah yang membebaskan jiwa kita. Melepaskan untuk mencintai dengan bebas membutuhkan keberanian dan kepercayaan. Keberanian untuk melepaskan rasa takut kehilangan dan kepercayaan bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Cinta sejati adalah energi yang selalu kembali kepada kita, baik dalam bentuk yang kita harapkan maupun dalam cara yang tak terduga. Dalam cinta yang bebas dari keterikatan, kita belajar untuk mencintai seperti Tuhan mencintai. Tuhan tidak pernah menggenggam kita dengan paksa, tetapi selalu memberikan kita kebebasan untuk memilih. Bahkan ketika kita menjauh darinya, cintanya tetap ada, tanpa syarat dan tanpa batas. Inilah cinta sejati yang menjadi teladan kita dalam mencintai sesama. Dengan melepaskan keterikatan dalam cinta, kita membuka diri untuk mengalami cinta dalam bentuk yang lebih murni dan lebih mendalam. Kita tidak lagi mencintai dengan rasa takut atau harapan, tetapi dengan hati yang penuh rasa syukur. Dalam cinta ini, kita menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun di luar diri kita, karena cinta itu berasal langsung dari Tuhan. Dunia ini dengan segala keindahan dan kelebihannya adalah panggung sementara. Ia dipenuhi dengan daya tarik yang begitu menggoda, harta, kekuasaan, hubungan, dan prestasi. Namun jika kita melihat lebih dalam, dunia bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah sebuah ujian, sebuah medan, latihan untuk menguji kemurnian jiwa kita sebelum kita kembali kepada Sang Pencipta. Dunia seringkali menjebak kita dalam ilusi. Kita mengira bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam kesenangan duniawi, mobil baru, rumah besar, jabatan tinggi, atau pengakuan dari orang lain. Padahal semua itu adalah titipan. Tidak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Bahkan tubuh yang kita gunakan ini pun hanyalah pinjaman, suatu hari akan kembali kepada tanah. Menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa semuanya adalah titipan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Ketika kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki hanya sementara, kita akan mulai menjalani hidup dengan rasa syukur dan tanpa keterikatan. Kita menghargai apa yang ada, tetapi tidak membiarkan diri kita terikat padanya. Misalnya, kita bisa menikmati pekerjaan kita tanpa merasa bahwa itu menentukan nilai diri kita. Kita bisa mencintai orang-orang di sekitar kita tanpa takut kehilangan mereka, karena kita tahu bahwa semua hubungan adalah bagian dari rencana Tuhan. Melepaskan duniawi bukan berarti meninggalkan dunia. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pertapa atau menjauh dari kehidupan, melainkan untuk hidup di dunia tanpa terikat padanya. Bayangkan diri kita seperti bunga teratai yang tumbuh di atas air keruh, tetapi tetap murni. Kita berada di dunia tetapi tidak dikuasai olehnya. Bagaimana melepaskan dunia membawa kita kepada kebahagiaan surgawi? Ketika kita tidak lagi terikat pada dunia, kita menjadi bebas. Bebas dari kekhawatiran, dari ketakutan kehilangan, dari tekanan untuk selalu mencapai sesuatu. Dalam kebebasan itu, jiwa kita menjadi ringan dan hati kita terbuka untuk menerima cinta ilahi. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dari luar, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam, dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyerahkan dunia kepada Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, kebahagiaan abadi. Dunia bisa saja menawarkan kenikmatan sementara, tetapi Tuhan menawarkan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Dengan melepaskan dunia, kita membuka pintu untuk menerima anugerah ilahi yang lebih besar, yang tidak bisa dicapai dengan usaha duniawi apapun. Di tengah kebisingan dunia, jiwa manusia seringkali merindukan sesuatu yang lebih tenang, lebih damai, lebih abadi. Keheningan bukan hanya tentang berhenti berbicara atau menjauh dari keramaian. Keheningan adalah kondisi jiwa di mana kita mampu mendengarkan suara Tuhan yang lembut dan penuh cinta. Keheningan adalah ruang suci untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali lupa bahwa Tuhan selalu hadir. Dia tidak jauh, tetapi kita yang terlalu sibuk untuk menyadari kehadirannya. Ketika kita memilih untuk diam, baik secara fisik maupun batin,
kita menciptakan ruang untuk Tuhan masuk. Di dalam ruang itu, kita tidak lagi mencari jawaban di luar, melainkan menemukan jawaban di dalam diri kita sendiri. Melatih jiwa untuk menerima tanpa perlawanan adalah inti dari keheningan. Kita sering kali melawan hidup, mengeluh tentang masa lalu, khawatir tentang masa depan, atau merasa tidak puas dengan apa yang ada saat ini. Perlawanan ini menciptakan kegelisahan dan memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima hidup apa adanya, keheningan muncul. Dalam keheningan itu, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi. Keheningan juga mengajarkan kita untuk berhenti bergantung pada dunia luar. Dunia seringkali memberikan suara-suara yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Suara kesuksesan, suara kekhawatiran, suara keinginan. Namun di dalam keheningan, suara-suara ini mulai mereda. Kita tidak lagi dipenuhi oleh tuntutan dunia, tetapi oleh cinta Tuhan yang lembut dan mendamaikan. Dalam keheningan, manusia mendengar panggilan cinta ilahi. Panggilan ini bukanlah suara keras yang memaksa kita untuk bertindak. Sebaliknya, ia adalah bisikan lembut yang mengundang kita untuk kembali kepada Tuhan. Dalam keheningan, kita mulai menyadari betapa Tuhan mencintai kita, meskipun kita sering kali menjauh darinya. Kita merasakan kehadirannya dalam setiap napas, dalam setiap momen. Keheningan jiwa tidak selalu mudah dicapai, tetapi ia adalah hadiah yang luar biasa. Untuk mencapainya, kita perlu melatih diri untuk melepaskan ego, ketakutan, dan keterikatan. Kita perlu menciptakan waktu untuk berdiam diri, bermeditasi, atau berdoa dengan penuh kesadaran. Ketika kita melakukannya, keheningan menjadi pintu menuju pengalaman spiritual yang mendalam, di mana kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Dalam keheningan, jiwa kita tidak lagi merasa terpisah. Kita menyatu dengan cintanya, dengan kebijaksanaannya, dengan kedamaiannya. Dan di saat itulah kita menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun di luar, tetapi berasal dari hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Kebebasan sejati adalah salah satu tujuan tertinggi jiwa manusia. Namun seringkali kita keliru mengartikan kebebasan. Kita berpikir bahwa kebebasan adalah melakukan apapun yang kita inginkan, kapanpun kita mau. Padahal kebebasan sejati bukanlah tentang mengikuti keinginan, melainkan melepaskan diri dari keterikatan pada keinginan itu sendiri. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi menemukan kebebasan sejati. Ketika kita melepaskan sesuatu, kita sering merasa takut bahwa kita akan kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Tetapi kenyataannya, keterikatanlah yang membuat kita kehilangan. Ketika kita terikat pada sesuatu, kita menjadi tergantung. Jiwa kita terbelenggu oleh rasa takut, harapan, dan ilusi. Dengan melepaskan, kita tidak kehilangan apa-apa. Kita justru membebaskan diri kita untuk menjadi diri kita yang sejati. Jiwa yang murni, bebas, dan penuh. Hidup dalam dunia tanpa menjadi budaknya adalah seni yang hanya bisa dicapai dengan kesadaran mendalam. Dunia ini dipenuhi dengan daya tarik yang memikat, uang, kekuasaan, status sosial, dan hubungan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kesuksesan adalah tentang memiliki sebanyak mungkin dari semua itu. Tetapi semakin kita mengejar dunia, semakin kita merasa hampa. Hidup tanpa menjadi budak dunia berarti menikmati dunia tanpa terikat padanya. Kita menghargai apa yang kita miliki, tetapi tidak membiarkan benda atau status itu mendefinisikan siapa kita. Kita bekerja, tetapi tidak menjadi budak pekerjaan. Kita mencintai, tetapi tidak mengontrol atau bergantung pada orang yang kita cintai. Kita menikmati hidup, tetapi tidak lupa bahwa semua ini sementara. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang tergantung pada keadaan luar. Kebahagiaan adalah keadaan batin yang melampaui dualitas duniawi, melampaui suka dan duka, memiliki dan kehilangan, keberhasilan dan kegagalan. Dualitas duniawi adalah bagian dari kehidupan ini, tetapi jiwa kita berada di luar itu. Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hubungan kita dengan Tuhan, kita berhenti mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak kekal.
Kebebasan sejati adalah hidup dengan hati yang lapang, tanpa takut kehilangan dan tanpa rasa cemas tentang masa depan. Ketika kita hidup seperti ini, kita menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Tidak ada apapun di luar yang bisa mengganggu ketenangan batin kita, karena kita telah menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri kita sendiri, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya, semua perjalanan spiritual membawa kita kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah asal mula kita dan tujuan akhir kita. Tetapi untuk kembali kepadanya, kita harus melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bersatu dengannya. Ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan. Ketika kita melepaskan segalanya, kita menemukan Tuhan sebagai segalanya. Melepaskan segala sesuatu untuk menemukan Tuhan sebagai segalanya adalah inti dari penyerahan diri. Kita sering merasa bahwa melepaskan adalah sesuatu yang sulit, bahkan menyakitkan. Tetapi ketika kita benar-benar melepaskan, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, hubungan langsung dengan Tuhan yang adalah segalanya. Penyatuan jiwa dengan Sang Maha Abadi adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan yang kita cari di dunia hanyalah bayangan dari kebahagiaan ini. Segala sesuatu yang kita kejar, cinta, kedamaian, keamanan, hanyalah refleksi kecil dari apa yang sebenarnya hanya bisa kita temukan dalam Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, kita tidak lagi merasa terpisah. Jiwa kita menyatu dengannya seperti setetes air yang kembali ke lautan. Hidup dalam penyerahan total adalah bentuk cinta yang terdalam. Penyerahan ini bukan berarti kita kehilangan identitas kita, melainkan bahwa kita melampaui identitas kita yang terbatas untuk menjadi satu dengan Tuhan. Dalam penyerahan ini, kita menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Kita berhenti bertanya, mengapa untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita? Karena kita tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Dalam penyerahan, melepaskan menjadi bentuk cinta yang terdalam. Ketika kita melepaskan keinginan kita sendiri, kita memberi ruang bagi kehendak Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ketika kita melepaskan rasa takut, kita membuka hati kita untuk menerima cintanya. Dan ketika kita melepaskan ego kita, kita menemukan bahwa tidak ada pemisahan antara kita dan Tuhan. Kembali kepada Tuhan adalah perjalanan yang indah dan mendalam. Ini adalah perjalanan melepaskan dunia, melepaskan keterikatan, melepaskan ego, untuk menemukan bahwa pada akhirnya kita tidak pernah benar-benar kehilangan apa-apa. Kita hanya kembali kepada cinta yang telah ada sejak awal, cinta Tuhan yang abadi dan tak terbatas. Pada akhirnya, seni melepaskan adalah seni menemukan. Ini adalah perjalanan untuk menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar kehilangan apa-apa. Karena segala sesuatu yang kita cari di luar, sesungguhnya telah ada di dalam. Melepaskan bukanlah tentang menjadi lemah atau menyerah pada hidup, melainkan tentang memiliki keberanian untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam setiap kehilangan ada hikmah yang mendalam. Dalam setiap perpisahan ada kesempatan untuk bertemu dengan cinta Tuhan yang tak bertepi. Ketika kita melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi, pada ego, pada keinginan untuk mengontrol segalanya, kita membuka ruang di hati kita untuk mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun di luar. Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya, tetapi panggilan itu hanya bisa didengar dalam keheningan, dalam kerendahan hati, dalam kesediaan untuk menyerahkan segalanya. Ketika kita melangkah dalam perjalanan melepaskan, kita mulai melihat bahwa hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki atau capai, tetapi tentang sejauh mana kita mampu mencintai, memberi, dan berserah. Bayangkan diri kita seperti sebuah burung yang telah lama terkurung dalam sangkar keterikatan. Dengan melepaskan, kita membuka pintu sangkar itu dan menemukan kebebasan untuk terbang menuju langit cintanya yang tanpa batas. Di sana tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kehilangan, hanya rasa damai yang mendalam, karena kita tahu bahwa kita telah pulang. Melepaskan bukan akhir,
tetapi awal. Awal dari kehidupan yang lebih bermakna, lebih bebas, lebih penuh cinta. Ini adalah panggilan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua adalah bagian dari rancangannya yang sempurna. Dan ketika kita akhirnya mampu melepaskan segalanya, kita akan menemukan bahwa tidak ada yang lebih indah daripada merasa benar-benar dekat dengan Sang Maha Cinta. Semoga kita semua menemukan keberanian untuk melepaskan, keikhlasan untuk berserah, dan kebijaksanaan untuk menyadari bahwa dalam melepaskan kita tidak pernah kehilangan. Kita hanya kembali kepada cinta yang telah menunggu kita sejak awal, cinta yang melingkupi dan memenuhi segalanya, cinta Tuhan yang abadi. Melepaskan adalah perjalanan pulang menuju kebahagiaan tertinggi, dan dalam perjalanan itu, kita menyadari bahwa yang kita cari selama ini ternyata selalu ada, di dalam hati yang dipenuhi cintanya.